keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kita ambil pembahasannya dari kitab Al-Malaikatul Muqarrabin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Aqil hafizahullah taala. Kita masuk kepada pembahasan tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala al-muwakkalatu bil arham. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurus makhluk atau janin yang ada di dalam rahim. Dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan malaikat-malaikat yang diwakilkan oleh Allah untuk mencabut arwah manusia. Wa min a'mali al-malaikati tadbiru amrin nutfati fir rahim. Di antara amalan-amalan malaikat, ini malaikat yang Allah tugaskan untuk mengurus nutfah yang ada di dalam rahim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raib, wahai segenap manusia, jika kalian berada dalam keraguan, minal ba'thi, keraguan akan hari kebangkitan, fa inna khalaqnakum min turabin, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah. Maksudnya adalah Adam alaihissalam, nenek moyang kalian, kami telah ciptakan dari tanah. Thumma min nutfatin, kemudian kalian anak keturunan Adam kami ciptakan dari nutfah. Thumma min alaqah, kemudian dari nutfah itu berkembang menjadi alaqah, segumpal darah. Thumma min mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk kalian di dalam rahim itu menjadi janin yang sempurna. Namun ada janin yang sempurna dan ada yang tidak sempurna penciptaannya. Ada yang terus hidup dan ada yang gugur. Linubayyina lakum, itu demi tujuan untuk menjelaskan kepada kalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa menciptakan kalian dari ketiadaan, dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Maka Allah lebih kuasa lagi untuk membangkitkan kalian dari kematian. Dari sesuatu yang ada, mati, kemudian dibangkitkan lagi, tentunya itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kedua-duanya sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun secara logika kita, menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada itu lebih mudah daripada menghidupkan sesuatu yang tadinya sudah ada, mati, kemudian dibangkitkan kembali. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala kedua-duanya itu sama mudahnya. Karena ini dalil hujjah bagi mereka yang meragukan hari kebangkitan. Jadi manusia, orang-orang yang ragu dan termasuk orang-orang musyrikin, banyak di antara mereka yang kufur terhadap hari kebangkitan, tidak mempercayai hari kebangkitan. Bagaimana kita sudah jadi tulang belulang, bahkan sudah jadi tanah, bagaimana kita akan dibangkitkan kelak? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak mereka berpikir. Kalian dulu, nenek moyang kalian Adam alaihissalam diciptakan dari tanah. Kemudian kalian dari nutfah, dari menjadi segumpal darah, segumpal daging. Kemudian Allah menciptakan tulang belulang sampai kalian menjadi manusia yang sempurna. Nah, tentu
membangkitkan kalian itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun kedua-duanya sama mudahnya bagi Allah tabaraka wa taala. Baik. Intinya nanti ada hadis yang akan menjelaskan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikat di dalam rahim seorang ibu yang dia terlibat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, terlibat dalam perkembangan janin ini dari nutfah menjadi alaqah, menjadi segumpal daging dan seterusnya. Mereka terlibat di situ. Mereka yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengurus janin dan menjaga janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Insyaallah nanti akan kita bawakan hadisnya. Wa huwa fi hadza kullihi dha'ifun jiddan. Makhluk dari nutfah menjadi alaqah kemudian mudghah, ini makhluk yang sangat lemah. Laula hifdzullahi lahu, kalau bukan karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap janin yang lemah ini, la halaka mudh kana nutfatan, niscaya dia sudah binasa semenjak dia masih nutfah, mani. Walakinna Allah azza wa jalla rahimahu wa hamahu, namun Allah Subhanahu wa taala merahmati janin ini dan Allah menjaganya. Bagaimana cara Allah menjaganya? Wa wakkala bihi malakan, Allah mewakilkan malaikat yahutuhu wa yar'ahu, yang mengurus janin ini dari fase ke fase perkembangannya sampai dia menjadi makhluk yang sempurna. Wa huwa la yaqdiru ala syai'in min amri nafsihi. Sementara kita semua tahu bahwasanya yang namanya janin yang sangat lemah ini, dia tidak bisa mengurus urusannya sendiri. Nggak bisa, dia nggak bisa buat tangannya sendiri, nggak bisa buat matanya sendiri, pendengarannya sendiri. Pasti ada yang ngurus, pasti ada yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya dengan mewakilkan tugas tersebut kepada malaikat yang ada di dalam rahim. Baik. Apa dalilnya? Ada sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Wakkalallahu birrahim malakan." Allah Subhanahu wa taala mewakilkan atau menugaskan di dalam rahim seorang ibu seorang malaikat. Fayaqul, malaikat tersebut lantas berkata, "Ay Rabbi nutfah," wahai Rabbku, ini dia dalam fase nutfah. Kemudian diurus oleh malaikat tersebut, "Ay Rabbi alaqah," wahai Rabbku, nutfah ini sekarang sudah menjadi alaqah, segumpal darah. Ay Rabbi mudghatan, wahai Rabbku, alaqah segumpal darah ini sekarang sudah menjadi segumpal daging. Fa idza arada Allahu an yaqdiya khalqaha, maka ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menetapkan ketentuannya kepada ciptaannya ini yang ada di dalam rahim ini, qala, malaikat tersebut berkata, "Ay Rabbi dzakarun am untha," wahai Rabbku, seperti apa ketentuannya, apakah dia ini berjenis kelamin laki-laki atau perempuan? Dia menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menetapkan dia ini laki-laki, maka oleh malaikat ini akan ditulis atau akan dibentuk dia adalah seorang laki-laki. Kalau perempuan maka perempuan. Asyaqiyun am sa'idun, kemudian dia juga ditugaskan untuk menulis takdirnya.
takdir janin ini. Ini takdir yang ada di tangan malaikat. Ini takdir yang masih mungkin berubah, kata para ulama. Famar rizqu, berapa jatah rizkinya ya Allah? Ini ucapan malaikat ini. Famal ajal, seberapa banyak jatah umurnya ya Allah? Fayuktabu kadzalika fi batni ummihi. Semua itu dicatat oleh malaikat ini ketika janin ini masih berada di dalam perut ibunya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Intinya hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap fase perkembangan janin dari nutfah menjadi alaqah kemudian mudghah itu ada malaikat yang Allah wakilkan untuk mengurusnya. Ya. Wa illa, karena kalau tidak mustahil keteraturan akan terjadi. Ya. Secara umum kita melihat makhluk yang subhanallah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu pada sebaik-baik bentuk dan rupa. Dan kita melihat keteraturan. Matanya ada dua, matanya ada di depannya. Kalau tidak ada keteraturan bisa saja mata itu ada tiga atau ada satu secara umum ya, secara umum. Atau letaknya di kaki misalkan, atau letak mata ini di belakang. Tapi kita selalu secara umum melihat keteraturan. Ada pendengaran, ada telinga, dan seterusnya. Ada dua kaki, dua tangan secara umum seperti itu. Kita tidak melihat ya, kakinya berada di posisi tangan misalkan, atau sebaliknya tangan berada di posisi kaki. Ini menunjukkan bahwasanya ada yang ngatur, ada yang ngurus di dalam janin itu semua. Ya. Dalil berikutnya sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis yang terkenal, hadis As-Sadiqul Masduq. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian, sesungguhnya kalian itu dikumpulkan proses penciptaannya di dalam perut ibunya di 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi 'alaqah, segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Segumpal daging. Berarti genap 120 hari. Thumma yab'atsullahu malakan faya'muru bi'arba'in. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang kemudian diperintah untuk mencatat 4 hal. Birizqihi wa ajalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Untuk mencatatkan jatah rizkinya, ajalnya, dan amalannya. Apakah dia akan sengsara atau bahagia? Namun sekali lagi ini catatan takdir yang ada di tangan para malaikat. Thumma yanfukhu fihi ruha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh kepada janin tersebut sehingga dia mendapatkan kehidupan. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah Allah Subhanahu wa taala mewakilkan malaikat di dalam rahim seorang ibu, dan malaikat tersebut mencatat apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala terkait rizki, ajal, dan amalan janin tersebut ketika dia lahir ke muka bumi. Dan ini wajib kita yakini hadis ini jamaah sekalian. Makanya di awal hadis ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan wa huwas sadiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan tentang berita ini, dia adalah manusia yang jujur, terpercaya, dan wajib bagi kita untuk mempercayai sabda beliau alaihi salatu wasallam, karena
beliau mengabarkan sesuatu yang tidak bisa dijangkau di zaman itu, di zaman para sahabat. Dan di zaman ini terbukti perkembangan nutfah menjadi alaqah, menjadi mudghah itu persis seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Setelah genap 120 hari, biasanya ibu-ibu akan merasakan tiba-tiba ada yang berdetak gitu ya, ada yang bergerak di dalam perutnya. Di situ Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan ruh kepada janin tersebut. Dan ini subhanallah bukti nubuat Rasulullah SAW, bukti kenabian beliau, karena beliau berbicara berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah SAW itu tidak berbicara atas dasar hawa nafsu beliau. Beliau bicara berdasarkan apa yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Baik. Ada sebuah riwayat yang lain yang lebih detail menyebutkan tentang proses penciptaan janin ini, ya, perkembangannya dan bagaimana keterlibatan malaikat di situ. Hadis dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza marra bin nutfati 42 lailatan, jika nutfah itu sudah berlalu usianya 42 hari atau 42 malam, ba'atsallahu ilaiha malakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, fasawwaraha, kemudian malaikat ini membentuk nutfah tersebut, dibentuk oleh malaikat ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqa sam'aha, kemudian dia menciptakan pendengarannya pada janin ini. Wa basaraha, menciptakan penglihatan pada janin ini. Wa jildaha wa lahmaha wa 'idhamaha wa 'azmaha, kemudian dia membuat kulitnya, dagingnya dan tulangnya. Ya. Ini malaikat yang Allah utus setelah 42 hari usia nutfah tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian kelanjutan hadis ini menyebutkan malaikat tersebut kemudian ya berkata, setelah berkembang janin ini, ay rabbi adzakarun am untha, wahai Rabbku, apa ketentuan untuk janin ini, apakah dia laki-laki atau perempuan? Fayaqdi rabbuka ma syaa wa yaktubul malaku, maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menetapkan ketentuannya, kemudian itu dicatat oleh malaikat. Ini tentang malaikat yang Allah Subhanahu wa taala wakilkan di rahim seorang ibu terkait perkembangan janin. Para ulama menjelaskan, jamaah sekalian, ini yang harusnya menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada kita sebelum kita lahir ke muka bumi. Sebelum kita lahir ke muka bumi, Allah sudah berbuat baik kepada kita. Bagaimana Allah berbuat baik? Salah satu di antaranya adalah dengan mengutus atau mewakilkan malaikat yang mengurus proses penciptaan kita dari satu fase ke fase berikutnya. Ya. Dan itu mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berikutnya adalah wa min a'malil malaikati al-muta'alliqati bi bani Adam, di antara amalan-amalan malaikat yang terkait dengan Bani Adam, qabdu arwahihim 'indal maut. Ada malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut arwah, mencabut ruh ketika seseorang itu akan mati, ya, tiba ajalnya.
Di antara dalil yang menyebutkan akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal qahiru fawqa ibadihi." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa di atas segenap hamba-hambanya. "Wa yursilu 'alaikum hafadhah." Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus hafadhah, malaikat-malaikat yang menjaga atau mencatat amal. Hatta idza jaa ahadakumul mautu, sampai ketika ajal telah tiba, tawaffathu rusuluna, maka manusia tersebut atau hamba Allah tersebut diwafatkan oleh rasul-rasul kami. Ini dalam bentuk jamak ya. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama untuk menyebutkan bahwasanya malaikat maut itu tidak hanya satu. Ya. Bahkan dia punya pembantu-pembantu. Ya, malaikat-malaikat pembantu malaikat maut. Nanti akan dijelaskan berdasarkan dalil hadis dari Al-Barra bin Azib, malaikat maut ini dua golongan. Malaikat rahmah, yaitu malaikat maut yang mencabut arwahnya orang-orang beriman. Dan golongan berikutnya adalah malaikat adab. Itu golongan malaikat maut yang mencabut arwahnya orang-orang kafir. Dan wujud fisiknya berbeda antara dua golongan malaikat ini. Yang jelas mereka ditugaskan untuk mencabut arwah atau ruh. Wahum la yufarritun, dan mereka rasul-rasul kami, malaikat-malaikat kami ini ketika mencabut nyawa sama sekali tidak terlambat dari waktu yang telah ditetapkan dan tidak juga lebih cepat dari waktu yang telah ditetapkan, dan sama sekali mereka tidak menyia-nyiakan tugas mereka. Kemudian banyak literatur atau bahkan kitab-kitab yang menyebutkan bahwasanya malaikat maut ini namanya Israil. Namun para ulama ahli hadis menyebutkan tidak ada dalil yang sahih bahwasanya malaikat maut ini bernama Israil. Maka kita berpegang kepada dalil Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya menyebutkan nama malaikat ini Malakul Maut. Malakul Maut. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yatawaffakum malakul mauti." Katakanlah, akan mewafatkan atau akan mencabut nyawa kalian malaikat maut. Alladzi wukkila bikum, yang telah diwakilkan untuk kalian. Tsumma ila rabbikum turja'un. Kemudian hanya kepada Rabb kalian akan dikembalikan. Ya. Wa qad bayyana ta'ala fi ayatin ukhra, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di dalam ayat-ayat yang lain, annan nasa tatawaffahum malaikatun la malakun, bahwasanya manusia itu akan diwafatkan oleh banyak malaikat, bukan hanya satu malaikat. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina tawaffathum almalaikatu zalimi anfusihim. Mereka orang-orang kafir yang diwafatkan oleh para malaikat. Al-malaikatu ini jamak dari malak ya. Al-malaikatu, malaikat-malaikat. Zalimi anfusihim, dalam keadaan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Berarti yang mewafatkan mereka, mencabut nyawa mereka, yang mengurus pencabutan nyawa mereka itu tidak hanya satu malaikat. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadha hatta idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna. Ini juga yang menjadi dalil. Tawaffathu rusuluna. Rusul itu bentuk jamak dari rasul. Utusan-utusan Allah dari kalangan malaikat. Berarti lebih dari dua bahkan. Wahum la yufarritun. Kemudian di sini Syekh menjelaskan ya, wa idahu dzalika 'inda ahli al-'ilmi anna al-muwakkala biqabd al-arwah malakun wahidun wa huwa al-madhkur huna walakin lahu a'wan
ya'maluna bi amrihi. Memang sebagian ulama mengatakan malaikat maut itu ada satu. Sebagian ulama ya. Namun mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Qul yatawaffakum malakul maut." Ini dalam bentuk mufrad. Namun dalam ayat-ayat dan dalil-dalil yang lain disebutkan yang mewafatkan itu banyak malaikat. Maka para ulama mengkompromikan antara dalil-dalil ini, kemudian mereka mengatakan ya, memang yang mencabut itu diwakilkan kepada seorang malaikat, namun dia juga memiliki pembantu-pembantu malaikat-malaikat yang lain. Ya'maluna bi amrihi. Mereka bekerja berdasarkan perintah satu orang malaikat ini. Seperti penjelasan para ulama terkait khazanatu jahannam, malaikat yang menjaga neraka itu. 'Alaiha tis'ata asyar. Jumlahnya berapa? 19. Jumlah 19 ini yang diremehkan oleh Abu Jahal. Gampang, kita akan beresin 19 ini, kita akan habisi 19. Cuma 19 jumlah mereka, kata Abu Jahal. Setelah kita habisi, kita akan keluar dari neraka. Para ulama menjelaskan berdasarkan kelanjutan ayat, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Rabbmu kecuali hanya Allah. Mereka menjelaskan yang 19 ini adalah panglima-panglimanya, pemimpin-pemimpin malaikat yang di neraka itu. Dan mereka memiliki pembantu-pembantu dari kalangan malaikat yang hanya Allah yang tahu berapa jumlahnya. Sama terkait malaikat yang mencabut arwah ini, panglimanya katakanlah ya, pemimpinnya satu, namun dia punya pembantu-pembantu malaikat-malaikat yang lain yang membantu dia mencabut nyawa. Nah, ini penjelasan para ulama. Sehingga dalil-dalil tadi yang menyebutkan ada satu malaikat yang mencabut, kemudian ada banyak malaikat yang mencabut, ini bisa dikompromikan, bisa dijamak ya, tidak bertentangan antara dalil-dalil tersebut. Jadi jawaban para ulama adalah ya, pemimpin malaikat yang mencabut nyawa itu satu, kemudian dia memiliki pembantu-pembantu yang lain yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Baik. Kemudian di dalam ayat yang lain ternyata kita mendapati Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah, dialah yang telah mewafatkan jiwa-jiwa ya manakala telah tiba ajalnya, waktu kematiannya. Di sini Allah menegaskan yang mewafatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalil-dalil yang lain menyebutkan yang ditugaskan untuk mewafatkan adalah malaikat. Ini ayat-ayat yang seperti ini biasanya jadi bahan orientalis untuk mendiskreditkan Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an kalian bertentangan, kata mereka. Namun kalau kita kembali kepada penjelasan para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan malaikat untuk mencabut nyawa. Namun secara teknis ya, katakanlah secara teknis di lapangan yang mengerjakannya itu adalah malaikat-malaikat pencabut nyawa ini. Dengan demikian dalil-dalil ini tidak bertentangan ya. Fatahsulu anna isnadat tuwfiya ila malakil maut fi qawlihi ta'ala wa anna isnadahu ila Allah fi qawlihi ta'ala Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha lianna kulla shay'in kainan ma kana la yakunu illa biqada'illahi wa qadarihi wal ilmu 'inda Allah ta'ala ya. Jadi takdir kapan makhluk tersebut dicabut nyawanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketentuannya dari Allah dan perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat tersebut hanya menjalankan apa yang menjadi ketentuan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala serta perintahnya. Syekh kemudian mengatakan walaysa hunaka ma yamna'u wallahu alam an yakuna malakul maut huna fi hadhihi al-ayah ismu jinsin. Namun, dan ini yang dikuatkan oleh para ulama, oleh Syekh juga, malaikat maut ini walaupun dia dalam bentuk mufrad tunggal, seakan-akan
memberikan pemahaman hanya satu orang yang mencabut nyawa. Boleh jadi maksudnya ini adalah nama yang mengacu kepada jenis malaikat, yaitu jenis malaikat yang ditugaskan khusus mencabutnya nyawa. Adapun jumlahnya, maka jumlahnya banyak, tidak hanya satu, tidak hanya dua. Ismu jinsin liman yaqumu bihadzal amali minal malaikati wa anna man yaqbidur ruha malaikatun muta'addidun. Dan sebenarnya yang mencabut ruh itu ada malaikat yang banyak, tidak hanya satu atau tidak hanya dua. Ini pendapat yang insyaallah yang benar dan yang rajih dalam masalah ini, karena dikuatkan oleh zahir firman Allah Subhanahu wa taala, tawaffathu rusuluna. Mereka diwafatkan, dia diwafatkan oleh rasul-rasul kami, utusan-utusan kami dari kalangan malaikat. Berarti jumlahnya tidak hanya satu, tidak hanya dua. Baik. Nah, ini yang tadi yang saya sampaikan. Malaikat yang mencabut nyawa ini satu di antara dua golongan. Boleh jadi yang mencabut nyawa mereka adalah malaikat-malaikat rahmat, jika yang dicabut adalah ruhnya orang yang beriman. Dan boleh jadi yang akan mencabutnya adalah malaikat azab, jika yang dicabut ruhnya ini adalah orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat-malaikat turun kepada mereka. Kemudian malaikat-malaikat ini mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Jangan, dalam tafsiran ayat ini disebutkan jangan kalian takut terkait masa depan kalian setelah ini di alam barzakh atau di akhirat kelak, ya. Dan jangan kalian sedih terkait keluarga kalian yang kalian tinggalkan, dunia yang kalian tinggalkan, ya. Ini bagi orang-orang yang saleh, maka keturunannya insyaallah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat-malaikat ini memberikan kabar gembira dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Ya. Di sini ada ungkapan Al-Hafidz Ibnu Katsir, beliau mengatakan, beliau menjelaskan tentang ayat ini. Bagus sekali penjelasan beliau. Taqulul malaikatu lil mu'minin. Ya, malaikat-malaikat ini berkata, berbincang kepada orang-orang beriman. Ini ketika dicabut nyawanya. Para ulama menjelaskan itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat orang yang nyawanya sudah di sini, di kerongkongan. Ya. Yuqbalu taubatu ahadikum ma lam yughargir. Hadis Rasulullah SAW. Selalu akan diterima taubat kalian, ya, sampai nyawa ada di sini, malam yughargir. Maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala kalau sudah nyawa itu sudah di sini, maka Allah menutup pintu taubat. Ya. Karena di saat tersebut dia sudah melihat hakikat alam gaib. Dia melihat malaikat, dia melihat dia akan meninggalkan dunia. Maka keimanan itu baru dia bernilai dan berharga, keimanan pada perkara yang gaib, manakala kita beriman kepada sesuatu yang memang belum kita lihat. Ya kan, hakikat keimanan kepada yang gaib adalah sekalipun kita tidak melihatnya, hakikatnya kita beriman. Disitulah letak ujiannya, jemaah sekalian. Nah, ketika nyawa sudah sampai di sini, itu malaikat sudah menampakkan diri. Maka percuma keimanan di situ, ya, percuma, ya, karena esensi dari ujian itu sudah selesai.
sudah selesai. Dia sudah melihat hakikat yang gaib. Demikian juga hadis yang menyebutkan bahwasanya pintu taubat itu ditutup ketika matahari sudah terbit dari arah terbenamnya, dari arah barat. Karena di zaman tersebut itu hal-hal yang luar biasa sudah terjadi dan dilihat oleh manusia. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari kejadian-kejadian luar biasa sudah bisa dilihat oleh manusia dengan mata kepala mereka sendiri. Maka percuma keimanan ketika itu sudah terjadi. Karena esensi ujiannya sudah hilang. Inti dari keimanan adalah kita mengimani Allah padahal kita tidak melihat Allah. Kita mengimani surga padahal kita belum melihat surga. Kita mengimani adanya neraka padahal kita belum melihat neraka. Ini yang namanya keimanan. Tapi kita kembali. Taqulul malaikatu lil mu'minin 'inda al-ihtidar. Ketika ihtidar sakaratul maut. Malaikat ini mengatakan, "Nahnu kunna awliya'ukum." Kami adalah wali-wali kalian. Maksudnya apa? Qurana'ukum fil hayatid dunya. Kami adalah malaikat-malaikat yang menjadi pelindung kalian di kehidupan dunia, wali-wali kalian, pelindung kalian yang ditugaskan oleh Allah ketika kalian hidup di dunia. Nusaddidukum wa nuwaffiqukum wa nahfadhukum bi amrillah. Kami yang meluruskan kalian. Ini terkait dengan pembahasan kita sebelumnya, ada malaikat yang Allah tugaskan untuk membisikkan kebaikan ke dalam hati kita. Kami yang ditugaskan oleh Allah memberikan taufik, sumber taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahfadzukum bi amrillah, dan kami yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga kalian ketika di dunia. Kita sudah bahas ayatnya. Lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah memiliki malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga hambanya dari arah belakang, depan, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata malaikat inilah yang nanti hadir kemudian berbicara kepada kita ketika kita sedang dicabut nyawa kita. Wa kadzalika nakunu ma'akum fil akhirah. Kami juga akan bersama kalian nanti di akhirat. Ternyata malaikat-malaikat itu akan membersamai kita di akhirat juga. Nu'annisu minkum al-wahsyah. Kami akan membersamai kalian dikala kalian ketakutan, ya, atau ya, wahsyah ini al-khauf, ya. Fil kubur, ketika kalian takut sendiri dalam kubur, kami akan menemani kalian. Wa inda an-nafkhati fis sur, ketika ditiupnya sangkakala, kami juga akan menemani kalian. Wa nu'amminukum yaumal ba'tsi wan nusyuri, kami akan memberikan keamanan kepada kalian di hari kebangkitan nanti, di hari ketika manusia semua dikumpulkan, semua dalam keadaan ketakutan, kami yang akan memberikan keamanan buat kalian. Wa nujawizukum as-siratal mustaqim, kami yang akan bantu kalian untuk melintasi as-sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Wa nusilukum ila jannatin na'im, kami yang akan mengantarkan kalian sampai ke surga. Ini penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Karena ayatnya mengatakan nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, malaikat itu mengatakan kami adalah wali-wali kalian di dunia, dan kami juga nanti akan jadi wali-wali kalian yang ditugaskan untuk kalian di akhirat. Dalam surat Fatir, ya, kelanjutan ayat yang tadi. Ini adalah jenis malaikat rahmat yang mencabut nyawa. Ya, kalau kita wafat di atas tauhid dan di atas ketakwaan, di atas sunnah Rasulullah SAW, maka insya Allah jenis malaikat rahmat ini yang akan menemui kita di saat kita sakaratul maut. Ya. Kemudian jenis malaikat yang kedua, nas'alullah as-salamah wal afiyah, wa malaikatul adzab wal iyadu billah,
yursaluna ila man yuridullahu ta'dzibahu. Malaikat azab ini golongan malaikat pencabut nyawa yang khusus Allah utus untuk mencabut nyawa orang-orang yang hendak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Linaz'i ruhihi bikulli quwwah wa shiddah. Dan malaikat ini akan mencabut ruh orang kafir ini dengan kasar, dengan keras dan kasar. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Andai kata engkau melihat orang-orang yang zalim itu ketika mereka dihadapkan kepada al-maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat ketika itu basitu aydihim akhriju anfusakum. Ini malaikat-malaikat azab disebutkan dalam ayat yang lain, mereka dicabut dengan kasar kemudian dipukul. Ya, ruhnya ini dipukul ya. Kita baca ayatnya. Ini dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-50. Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru. Andai kata engkau melihat bagaimana para malaikat mencabut ruh orang-orang kafir tersebut. Ini ayat ini sebenarnya berbicara tentang ruhnya orang-orang kafir di perang Badar. Namun ini kata para ulama berlaku untuk semua ruhnya orang kafir. Al-malaikatu yadribuna wujuhahum. Ya, para malaikat memukul wajah mereka. Memukul wajah mereka. Cuman kita enggak melihat hakikatnya ya. Wa adbarahum, dan memukul punggung mereka. Dalam tafsir, dalam kitab-kitab tafsir disebutkan salah satunya, kalau antum baca di At-Tafsir Al-Muyassar ya, dijelaskan bahwasanya ruhnya orang-orang kafir ini kita tidak bisa melihat ya. Ketika menghadap malaikat dipukul wajahnya. Dan ruh ini berusaha untuk lari. Ketika mereka lari dipukul punggungnya. Seperti itu. Wadzuqu adzabal hariq. Kemudian malaikat ini mengatakan, rasakanlah azab yang membakar nanti di akhirat. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Ya. Dalam hadis Al-Barra bin Azib, ini yang saya maksudkan tadi, dalam hadis Al-Barra bin Azib, hadis tentang hadis yang menjelaskan tentang bagaimana ruhnya orang mukmin dicabut dan bagaimana ruhnya orang kafir dicabut. Di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya malaikat rahmat ini adalah malaikat yang berbeda dengan malaikat azab, sekalipun mereka sama-sama mencabut nyawa. Karena disebutkan sifat fisik mereka yang berbeda dalam hadis ini. Disebutkan dalam hadisnya, innal 'abdal mu'min idza kana fi iqbalin minal akhirah. Sesungguhnya seorang hamba yang mukmin ketika dia akan memasuki gerbang akhirat, ya akan mati ya, akan dicabut nyawanya, wang qita'im minad dunya, dan akan berakhir masa hidupnya di dunia, nazalat al malaikatu, maka turunlah malaikat. Namun ini yang turun ini karena yang mati ini adalah mukmin, yang turun adalah malaikat rahmat, malaikat pencabut nyawa, malaikat rahmat. Ka'anna ala wujuhihim asy-syams. Malaikat ini bercahaya, indah sekali penampilannya, seakan-akan di wajah-wajah mereka itu seperti matahari. Wajah-wajah mereka ini seperti matahari, ya, bercahaya. Ma'ahum kafanu min akfanil jannah, dan malaikat-malaikat ini membawa kain-kain kafan dari surga. Wa hanutun min hunutil jannah, dan dia membawa ya sejenis harum-haruman dari surga. Ini sifat malaikat pencabut nyawa yang turun kepada orang-orang beriman, malaikatur rahmah. Wa innal 'abdal kafir, adapun seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya, kalau sudah berakhir dari dunia ini, wa iqbali minal akhirah, dia akan memasuki alam akhirat, nazala ilaihi malaikatun sudul wujuh.
malaikatun sudul wujuhi, maka akan turun kepada mereka kepada mereka malaikat yang sifat fisiknya jauh berbeda dengan malaikat rahmat yang tadi. Wajahnya hitam, ya, wajahnya hitam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan isnadnya sahih, menunjukkan bahwasanya ada dua golongan malaikat pencabut nyawa, malaikat rahmat dan malaikatul azab. Dan sekaligus menguatkan bahwasanya malaikat yang mencabut nyawa itu jumlahnya bukan hanya satu malaikat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya malaikat rahmat dan malaikat azab ini mereka pernah berdebat. Mereka pernah berdebat terkait ruh seorang hamba, seorang manusia. Disebutkan dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Muslim tentang laki-laki yang membunuh 100 jiwa. Laki-laki yang membunuh 100 jiwa, hadisnya panjang. Singkat cerita, setelah dia membunuh 99 jiwa, dia ingin bertobat. Maka dia mencari orang yang bisa membimbing dia. Dia ketemu dengan seorang pendeta yang jahil. Pendeta ini mengatakan, enggak mungkin Allah akan menerima taubatmu. Bayangkan, dia sudah berani memvonis, ya. Dia memposisikan dirinya di atas Allah. Dia berani memberikan keputusan atas nama Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah. Maka pendeta ini dipenggal, dibunuh oleh laki-laki ini. Genaplah menjadi 100 jiwa. Tapi dia masih ingin untuk bertobat. Maka dia bertemu dengan seorang ahli ilmu, seorang ulama. Ulama ini mengatakan, masih mungkin bagimu untuk bertobat. Kenapa tidak? Allah itu maha penerima taubat, memberi ampunan. Namun engkau harus hijrah. Engkau harus pindah dari kampungmu ini. Kampung ini negeri yang buruk. Hijrahmu tidak akan sempurna kalau engkau masih menetap di sini. Engkau harus pindah ke negeri fulan, di situ banyak orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berjalanlah dia untuk hijrah ke negeri tersebut. Namun di tengah jalan dia meninggal. Di tengah jalan dia meninggal. Maka turunlah malaikat rahmat dan turun juga malaikat azab. Ya. Saya bacakan di sini dialognya, malaikat azab dan malaikat rahmat. Jadi rebutan ini, malaikat rahmat dan malaikat azab ini rebutan, mau mengambil ruhnya. Siapa yang lebih berhak? Faqalat malaikatur rahmah. Malaikat rahmat ini mengatakan, jaa taiban muqbilan biqalbihi 'ala Allah. Saya yang berhak untuk mengambil ruhnya ini karena dia ini datang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat malaikatul adzab. Malaikat azab ini kemudian mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Dia ini enggak layak untuk dirahmati. Dia belum beramal sedikit pun, dia belum beramal. Ya, dia belum nyampe ke negeri tujuan, belum sholat, belum apalah begitu. Maka dia tidak layak untuk mendapatkan rahmat. Saya yang mau ambil ruhnya. Ya. Tentu malaikat azab ini para ulama menjelaskan dia keliru. Makanya para ulama mengatakan di antara para malaikat juga ada yang butuh diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh ditambah ilmunya. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah itu tentang kisah penciptaan Adam alaihissalam, ya kan? Para malaikat mengakui bahwasanya tidak ada ilmu kami ya Allah kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ya, maka dalam perkara ini malaikat azab ini keliru, salah ucapan dia yang mengatakan innahu lam ya'mal khairan qat. Laki-laki ini belum beramal. Tidak, justru dia dengan langkahnya, dengan niatnya menuju negeri hijrah tersebut, dia sudah beramal. Dia sudah beramal. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mau mengajari ini malaikat azab ini. Maka Allah mengutus malaikat ketiga, malaikat penengah. Malaikat ketiga ini memberikan keputusan, ya sudah,
ukur saja. Mana lebih dekat antara jasad laki-laki ini dari negeri asal atau ke negeri tujuan, mana lebih dekat? Ya. Seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ternyata dia lebih dekat sejengkal. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia lebih dekat sejengkal ke negeri tujuan. Ya, karena dia lebih dekat ke negeri tujuan, maka yang berhak untuk mengambil ruhnya adalah malaikat rahmat. Intinya adalah di sini disebutkan dialog yang terjadi atau perdebatan yang terjadi antara dua malaikat ini. Ya, menunjukkan sekali lagi malaikat penjabut nyawa itu ada dua golongan, malaikat rahmat dan malaikat azab, dan mereka malaikat yang berbeda sekalipun tugasnya sama. Makanya di sini ini kesimpulan Syekh bagus sekali, faedah yang beliau sampaikan, wa fihi hajatul malaikati ila ta'limillahi. Dari kisah ini, dari hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya malaikat juga butuh untuk mendapatkan ilmu dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang malaikat keliru. Di sini dalam hadis ini yang keliru adalah malaikat azab ini. Wa annahum ma'a ma wakkalahumullahu bihi min a'malin 'azimah la yastaghnuna anhu tarfata 'ainin. Sekalipun Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan kepada mereka amalan-amalan yang besar, mereka tetap butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala sekalipun sekejap mata. Termasuk dalam kebutuhan dalam masalah ilmu dan bimbingan serta pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang mereka telah ucapkan, para malaikat pernah mengucapkan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kami kecuali ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami. Kami tidak tahu apa-apa kecuali sebatas yang Engkau ajarkan kepada kami. Baik. Ini jamaah sekalian. Kemudian ada faidah yang menarik juga dari Syekh di sini, beliau menyebutkan wa fihi qudratul malaikati 'ala at-tamatsul. Lagi-lagi hadis ini menunjukkan kemampuan malaikat untuk menjelma. Bihaitsu khafiya amru hadzal malak al-mutamatsil hatta 'ala al-malaikah. Disebutkan dalam riwayat hadis ini, malaikat penengah yang Allah utus ini dia menjelma, tidak diketahui bahwasanya dia malaikat oleh malaikat azab dan malaikat rahmat. Ya, bahkan sebegitu hebatnya Allah memberikan dia kemampuan untuk menjelma, bahkan malaikat yang lain tidak tahu, tidak tanda bahwasanya yang menjelma ini juga malaikat, gitu, sesama malaikat. Wa fihi fadlut taubah, dalam hadis ini atau riwayatnya ini terdapat fadilah tentang taubat. Wa fadlul hijrah, fadilah tentang hijrah dari negeri maksiat ke negeri taat, negeri dosa dan negeri orang-orang saleh. Wa mufaraqatul makani alladhi yu'sallahu fihi. Dari kisah ini juga terdapat keistimewaan atau keutamaan meninggalkan negeri atau tempat di mana negeri tersebut Allah dimaksiati. Orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga hadis ini menunjukkan sa'atu rahmatillahi bi'ibadihi, betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Ini laki-laki ini sudah membunuh 100 jiwa, bayangkan. Dan dia dengan tekadnya, dengan niatnya, dan dia buktikan niatnya dengan melangkah. Hanya dengan itu Allah Subhanahu wa taala merahmati dia, mengampuni dia. Sekaligus menunjukkan tentang fadilah amalan hati, ya. Dalam penjelasan para ulama yang lain, hadis ini dibawakan untuk menjelaskan fadilah amalan hati, ya. Niat yang kuat, tekad yang kuat, ya, itu bisa menjadi sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala sekalipun dosanya luar biasa banyaknya, gitu ya.
Taib, ana rasa cukup ya. Insyaallah pembahasan berikutnya tentang wa min a'malil malaikati su'alun nas fi quburihim wa ma yatarattabu alaihi min na'imin aw adab. Tentang malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya di dalam kubur, ya, dan kejadian-kejadian yang terkait dengan azab atau nikmat di alam kubur. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya biiznillah. Hada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.